Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Faiz dari Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Dosen pengampu saya adalah Dr. Daru Sugati, STMT. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas perancangan mesin dengan judul dongkrak elektrik daya angkat 2 ton. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dongkrak adalah sebuah peralatan pengangkat yang umum kita jumpai di pasaran. Dari berbagai macam jenis dongkrak, yang paling banyak dipakai adalah dongkrak ulir. Karena dongkrak tersebut mempunyai keunggulan, sederhana, dan murah, tetapi kurang efisien tenaga dan waktu. Dan adapun tujuan dalam merancang alat ini adalah untuk mempermudah pengguna dan hemat tenaga. Dongkrak elektrik dirancang agar bertujuan yang pertama praktis, yang kedua mudah pengoperasiannya, yang ketiga efisien waktu dan tenaga. Selanjutnya pembahasan. Pembahasan yang akan dibahas dalam perencanaan mesin dengan judul dongkrak elektrik yaitu yang pertama komponen dongkrak elektrik, yang kedua perencanaan daya dan perhitungan transmisi roda gigi cacing, yang ketiga gambar skema, yang keempat bagaimana mekanisme kerja dongkrak, yang kelima adalah pelumasan transmisi dongkrak. Dan batasan masalah yang akan dilakukan hanya menitik beratkan pada transmisi yang meliputi roda gigi cacing, poros, pasak, dan bantalan. Landasan teori, dongkrak adalah alat yang berfungsi untuk mengangkat atau memindahkan beban periodik dalam jangka pendek. Dan prinsip kerjanya adalah bila kita memutar ulirnya, maka ia akan bergerak naik ataupun turun. Jika searah jarum jam maka akan naik, dan jika berlawanan maka akan menurunkan dongkrak. Dan adapun jenis-jenis dongkrak yang paling umum digunakan yaitu yang pertama dongkrak ulir, konstruksinya sederhana. Yang kedua dongkrak botol atau dongkrak hidrolis. Yang ketiga adalah dongkrak buaya. Komponen utama dari dongkrak elektrik ini yaitu yang pertama dongkrak gunting yang berfungsi sebagai pengangkat beban. Yang kedua adalah motor listrik DC yang berfungsi untuk merubah energi listrik untuk menjadi energi mekanik atau energi putaran, kemudian diteruskan ke roda gigi. Yang ketiga transmisi roda gigi cacing, yaitu fungsinya untuk meneruskan putaran dari motor dan mereduksinya, kemudian diteruskan ke poros ulir dari dongkrak. Dan yang keempat adalah terminal adaptor dan remote, yaitu fungsinya untuk menghubungkan energi listrik dari aki kendaraan, dan untuk mengendalikan motor listrik adalah remote. Diagram alir perancangan yaitu yang pertama daya yang diperlukan adalah 0,210 kW atau 210 watt. Daya motor listrik adalah 0,3 kW. Beban rencana yaitu 2000 kg atau 2 ton. Putaran poros penggerak adalah putaran motor 1500 rpm. Perbandingan reduksi 35. Perhitungan roda gigi cacing, perhitungan poros gigi cacing, perhitungan pasak, perhitungan bantalan, dan yang terakhir pelumasan. Daya rencana yaitu dapat kesimpulan daya yang dibutuhkan 210 watt, spesifikasi motor adalah 300 watt atau 0,4 HP, putaran 1500 rpm, dan arusnya 25 ampere. Hasil perhitungan dari transmisi roda gigi cacing yaitu modul aksial 2 mm, modul normal 1,9 mm, diameter jarak bagi gigi poros cacing 14 mm, diameter jarak bagi roda cacing 70 mm, tinggi kepala 1,9 mm, tinggi kaki 2,1 mm, kelonggaran puncak 0,2 mm, tinggi gigi 4 mm, diameter luar cacing 18 mm, diameter tenggorok
roda cacing 74 mm. Diameter luar roda cacing 74 mm, diameter lingkar kaki roda cacing 66 mm, lebar roda cacing 10 mm, lebar sisi gigi efektif 13 mm, jari-jari kelengkungan puncak gigi roda cacing 5,1 mm, diameter lingkar kaki cacing 10 mm, jarak bagi 7 mm, kisar 14 mm. Selanjutnya itu bentuk tangan poros dan pasak. Dapat didapatkan kesimpulan yaitu diameter poros gigi cacing 12 mm, poros roda cacing 15 mm, lebar pasak roda gigi cacing yaitu 4 mm, tingginya 4 mm, panjangnya 8 mm, kedalamannya pada poros 2 mm, kedalaman pada roda gigi 2 mm. Bantalan. Dari hasil perhitungan maka didapatkan nomor bantalan 6001 untuk poros gigi cacing, diameter lubang dalam 12 mm, lebarnya 8 mm, diameter luar 28 mm. Dan untuk bantalan poros roda cacing adalah nomor bantalan 30302, diameter lubang 15 mm, diameter luar 42 mm, lebar bantalan 14 mm. Dan gambar skema dari transmisi roda gigi cacing atau dongkrak elektrik ini adalah seperti ini. Keterangannya adalah yang satu cover kanan, yang kedua cover kiri, yang ketiga gigi cacing, ini gigi cacing, yang keempat roda gigi cacing, 5 baut, ini baut, yang keenam tutup piring, 7 poros roda gigi cacing, ke-8 pasak yang kecil ini, yang ke-9 bearing, ini bearing, yang ke-10 yang paling besar ini dongkrak ulir. Prinsip kerja atau cara kerja dongkrak elektrik ini. Bila motor listrik dihidupkan dengan menghubungkan adaptor ke aki kendaraan 12 volt, maka motor listrik akan memutarkan transmisi, dan transmisi memutarkan poros ulir dongkrak sehingga dongkrak bergerak ke atas. Contoh yang gambar pertama, jika kita menggunakan remote untuk menaikkan maka akan memutarkan searah jarum jam ke atas, dan jika kita menekan tombol kebalikan maka akan menurunkan beban dan putaran motor akan berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya pelumasan. Pelumasan terutama dimaksudkan untuk mengurangi gesekan dan keausan antara elemen gelinding dengan cara membuat lapisan film di antara kedua permukaan yang bergesekan, membawa keluar panas dan mencegah korosi. Ada cara dua pelumasan, yaitu yang pertama menggunakan grease, yang kedua menggunakan minyak atau oli. Dalam transmisi roda gigi cacing ini yang digunakan adalah grease karena putarannya tidak terlalu tinggi dan penggunaannya juga tidak terlalu terus-menerus atau putarannya berkala. Dan daftar pusakanya adalah seperti pada slide ini. Di sini saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.